Kreasi baru Anies, taman kebanjiran disebut parkir air? Ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Lalu ada taman yang posisinya di samping sungai. Sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Pak komentar, Pak tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Jadi kalau di taman diparkirin air, bukan. Ya memang begitu, nanti ketika musim kering air sungainya turun, maka tamannya turun. Jadi nah kita punya kecenderungan satu fungsi, enggak, ini multifungsi. Permukaan tanah Jakarta sudah lebih baik dari sebelumnya. Buka data, datanya ada. Maksudnya permukaan dataran tanah Jakarta naik lagi? Sudah. Sudah. Kok banjirnya makin meluas? Sekali banjir. Malam dijaga banjir. Kemarin kami siang banjir. Nah, ini banjir lagi. Ini 4 kalinya ya? Akhir jabatan tadinya kan 2002 aku kena banjir ya. Tapi yang paling parah itu adalah 2007 mau akhir jabatan saya kan. Itu parah sekali. Tetapi dasar nasibnya si Anies, ini mbahnya parah kalau ini. Ini terlalu ekstrim. Dulu saya itu nggak ada sampai mobil hanyut kayak yang saya lihat itu. Itu udah luar biasa gitu. Itu udah luar biasa gitu loh. Awalnya, Anies menyebut Pemprov DKI sudah merevitalisasi sebanyak 296 taman kota, guys. Proses revitalisasi itu melibatkan partisipasi warga setempat dan ada pemerataan ruang hijau sehingga seluruh pihak memiliki akses ke taman tersebut. Kata Anies, jadi Taman Maju Bersama TMB ini perencanaannya bersama warga setempat. Ada proses partisipasi, ada pemerataan ruang hijau, semua warga punya akses taman. Taman bukan sebagai garden tapi sebagai park yang desainnya nggak boleh template, satu desain untuk semua taman, kata Anies. Nah, disinilah menariknya, atau boleh dibilang lucu sampai bikin kalian geleng-geleng kepala kan jurnalister? Anies menjelaskan bahwa terdapat taman yang didesain berada di samping sungai, guna sebagai lahan parkir air yang meluap di saat musim hujan. Dia berkata, saat musim hujan ketika sungai airnya meningkat didesain menampung luapan air sungai sehingga parkirnya di dalam taman, kata Anies Baswedan. Dirinya menepis komentar jika di taman di dekat sungai dikatakan kebanjiran, melainkan kondisi tersebut sebagai tempat air parkir. Kata Anies, bukan banjir, itu memang parkir air. Jadi kalau di taman diparkirin air, nanti kalau musim kering air sungai turun, maka air tamannya turun, kata Anies Baswedan. Aduh doh, saya benar-benar speechless loh jurnalister dengan kemampuan memilih kosakata seperti Wan Anies ini. Saya patut acungkan 2 jempol, bahkan 4 jempol buat Anies. Meski bertahun-tahun sudah mengamati sepak terjangnya beserta kekonyolannya, tetap saja saya tidak bisa berhenti terpukau oleh kemampuan menata kata seperti ini. Emang jempol Anda. Sejak kapan taman dibuat sebagai tempat penampungan air woi? Parkir air? Yang bener aja deh. Siapa tukang parkirnya? Apakah bayarnya pakai uang tunai atau pakai e-money? Per jam berapa? Kalau nginep semalam airnya harus bayar berapa ke Pemprov DKI? Kalau tamannya kebanjiran, bukankah lingkungan sekitar juga bakal kebanjiran tuh? Air parkir diselokan lalu mengalir ke laut. Begitu kan logikanya? Tapi Anies selalu memutarbalikkan logika. Air itu harus masuk ke dalam tanah lah. Hasilnya sumur resapan yang gak efektif. Sekarang ada istilah air parkir di taman. Taman ya taman aja Wan. Bukan jadi kayak tangki penampungan air atau gorong-gorong. Sekalian aja tuh bikin ruangan untuk tempat nginap air banjir. Bikin beberapa kelas mulai dari bintang 3, 4 hingga 5. Bikin fasilitas yang mewah dan megah biar airnya betah kerasan gak mau surut. Ada-ada saja sih gubernur satu ini. Sampai kini masih belum bisa paham kenapa orang ini bisa jadi gubernur. Dia itu lebih cocok jadi trainer menulis novel dengan teknik pemilihan kata-kata yang indah dan unpredictable. Anies emang master menata kata dan pintar membuat istilah baru. Tapi sayangnya ini berisiko kalau dijadikan untuk memimpin. Gak banyak kerja tapi bisa membuai masyarakat dengan kata-kata yang memukau. Hasil kerja yang minim akhirnya bisa dimaklumi oleh pendukungnya karena pintar menata kata. Bahkan pendukung fanatiknya ikut-ikutan memuji. Bahkan ada yang malah jadi pintar ngeles dan menata kata. Kacau bener dah. Anies pernah mengatakan jangan meremehkan kekuatan kata-kata dan gagasan. Anies bilang selama ini banyak orang berpikir bahwa kata-kata dianggap remeh dibanding kerja nyata.
Jangan remehkan orang-orang yang bekerja terinspirasi kata-kata. Kalau tidak ada, maka tidak mungkin berubah jadi kenyataan. Ya, beginilah hasilnya sekarang. Terlalu banyak merangkai gagasan dan kata-kata hingga udah gak sadar hasil kerjanya sangat minim, terlalu kecil dibanding dengan ucapannya yang segede alam semesta. Diminta jangan remehkan kekuatan kata-kata. Boleh aja, asalkan kerjanya sebanding. Orang bilang banyak omong tapi banyak kerja masihlah bisa dimaklumi. Tak banyak omong tapi nggak bisa kerja juga bisa dimaklumi. Tak banyak omong tapi tak bisa kerja juga bisa dimaklumi. Tak banyak omong tapi banyak kerja dan kelihatan hasilnya, lah ini luar biasa. Ini kerja senya beneran, tahu-tahu hasilnya udah jadi. Yang paling parah adalah banyak ngomong tapi kerjanya nggak sebanding. Mudah begini nih yang paling malu-maluin. Yang merasa udah gak tahan dengan Anies, silahkan bersabar ya. Yang sudah tak tahan, silahkan tidur dan bangun lagi sampai Oktober 2022. Kalau pendukungnya malah bangga. Dan kalau Anies menjadi presiden, biar Indonesia menjadi negara yang superpower dalam ngeles dan merangkai kata. Rakyat itu gak butuh kata-kata, Wan. Bagaimana menurut Anda?